Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Kanwil Kemenak Sumsel menggelar bimbingan teknis mutasi harta benda wakaf dan mitigasi sengketa wakaf di Hotel ALTS Palembang. Kegiatan ini dibuka PLT Kanwil Kemenak Sumsel Dr. Haji Deni Priansah SAG MPDI Kamis 31 Maret. Ketua Panitia Dr. Randes Kuat Sumarno MPDI dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini digelar selama 2 hari dari tanggal 31 Maret sampai 1 April 2022. Peserta kegiatan berjumlah 28 orang yang merupakan utusan Badan Wakaf Indonesia Sumsel, BWI Kemenak Kabupaten Kota dan Nazir Wakaf. PLT Kanwil Kemenak Sumsel Haji Deni Priansah dalam arahannya mengatakan, amanah mengelola harta wakaf merupakan amanah besar dan mulia. Untuk itu, para pengelola wakaf harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada Kepala Bidang Penais dan Zawa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh subkoordinator yang telah mengadakan pertemuan tentang nazir, di mana pertemuan ini sangat baik sekali dalam rangka memberikan pengetahuan kepada para nazir agar dalam memberikan pendampingan dalam penyelesaian masalah tentang harta wakaf yang ada di daerah masing-masing, memang memerlukan adanya advokasi, yaitu pendampingan tentang hukum-hukum bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tentang perwakapan apabila terjadi perselisihan tentang harta wakaf itu. Selama ini kita temukan di masyarakat bahwa banyak harta wakaf itu kadang disalahgunakan oleh ahli wakif yang pernah berwakaf. Kadang orang tua berwakaf, anak atau cucunya menggugat harta wakafnya. Apalagi itu menyangkut dengan tanah yang kita ketahui tanah tidak pernah bertambah, tapi manusianya bertambah. Artinya potensi-potensi untuk peningkatan harga tanah itu meningkat sekali. Nah, maka oleh sebab itulah kita berharap melalui pertemuan ini agar semua harta wakaf yang ada di daerah masing-masing untuk segera untuk segera disertifikatkan. Minimal harus ada akte ikrar wakafnya sehingga mempunyai kekuatan hukum. Dan inilah merupakan dasar kita agar tidak terjadi perselisihan perwakapan itu. Kalaupun terjadi perselisihan perwakapan, itu harus diselesaikan secara musyawarah. Ya, ada istilah arbitrasi Arbitrasi itu merupakan untuk penyelesaian masalah tentang tanah yang ada di BPN. Nah, kita bersyukur bahwa di negara kita ini ada pengadilan agama. Pengadilan agama ini adalah pengadilan yang akan menyelesaikan tentang keagamaan yang ada di Indonesia, termasuk tentang perselisihan tentang wakaf. Jadi kita berharap apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat tentang perwakapan, kita selaku nazir bisa bekerja sama, bisa mengadukan kepada pengadilan agama sehingga tidak dirugikan. Karena harta wakaf ini tidak bisa dialihfungsikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual belikan. Karena ini milik umat, kepentingan untuk umat, jadi dari umat untuk umat. Kemudian kita berharap juga agar dalam pembinaan ini semua peserta dapat memahami bagaimana mengembangkan harta wakaf itu. Harta wakaf itu dapat berdaya guna dan bertepat guna untuk kepentingan umat. Sehingga kita dapat harapan kita semua peserta bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan itu sehingga pada akhirnya menemukan titik terang yang baik, kemudian bisa menambah wawasan dalam rangka pengembangan harta-harta wakaf yang ada di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan ini akan dapat memberikan manfaat bagi kita semua demi untuk kepentingan umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelola wakaf harus mengubah pola pikir bagi
bagaimana benda wakaf yang dikelola dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Denny juga berharap para pengelola wakaf dapat memetakan persoalan-persoalan yang seringkali ditemui dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga dapat mencarikan solusi terbaik atas persoalan dan sengketa wakaf yang acap kali terjadi. Tim Liputan Inmas TV melaporkan.